Video kali ini menceritakan sebuah perjalanan Pitu dari awal hingga akhir. Semoga cerita ini bisa memberikan manfaat untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Cerita bersama Pitu, Jakarta, 4 Mei 2018. Pitu lahir ke bumi. Dengan izin Allah yang Maha Kuasa, Pitu lahir di sebuah garasi yang beralamat di Jalan Fatmawati Raya, Jakarta Selatan. Dari sebuah garasilah Pitu memulai menjalankan bisnisnya di bidang makanan dan minuman. Nama Pitu sendiri memiliki arti, yaitu 6 orang pendiri dan 1 lagi dipersembahkan kepada Allah. Karena Pitu bisa lahir ke bumi karena izin Allah. Nama Pitu sendiri sering dipertanyakan oleh banyak orang. Karena pendirinya 6 orang, kenapa namanya Pitu? Kenapa tidak 6 atau 6? Karena satunya lagi kami persembahkan untuk Allah. Pitu sendiri dalam bahasa Jawa artinya 7, dan angka 7 dalam bahasa Jawa maknanya banyak. Tetapi di sini kita tidak membahas itu. Kami berenam mulai menjalankan bisnis tersebut. 6 orang ini terdiri dari 4 laki-laki dan 2 wanita. Kami berenam berlatar belakang dari yayasan sekolah yang sama, yaitu Bakti Idata. Dengan 6 orang ini, kami mulai mengasuh Pitu untuk tumbuh dan berkembang. Layaknya bayi, Pitu harus dibimbing agar tumbuh kembang dengan baik, dari cara marketing, penyajian, pelayanan, dan lain-lain. Hal ini dilakukan agar semua orang senang dengan Pitu dan selalu dekat dengan Pitu. Karena Pitu masih sumber jagung, masih mentah dan perlu diasah. Seiring berjalannya waktu, Pitu pun mulai mendapatkan teman. Pitu mulai dikenal oleh banyak orang. Pitu merasa senang karena bisa hadir untuk menemani teman-teman semua, mendengarkan keluh kesah teman-teman, berbagi canda dan tawa dengan teman-teman semua. Di saat Pitu sedang sayang-sayangnya dengan tempat tinggal Pitu dan teman-teman Pitu yang baru, Pitu harus pindah dikarenakan berbagai hal yang sulit diceritakan. Apakah Pitu berakhir di sini? Tentu saja tidak. Layaknya sebuah perjalanan, terkadang tidak semulus apa yang kita bayangkan. Semua itu pasti ada ujiannya. Itulah hidup. Kami berenam akhirnya mencari tempat baru untuk Pitu. Pencarian tempat baru pun dilakukan. Mencari tempat baru untuk disinggahi itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Kami kesana kemari untuk mencari. Rasanya seperti menemukan jalan buntu yang tidak berujung. Rasa depresi, capek, dan lelah menghampiri kami. Karena kami tidak kunjung mendapatkan tempat. Hampir 1 bulan, Pitu tidak menjalankan kegiatan operasionalnya. Di sini, Pitu merasa sedih karena tidak bisa berbagi cerita dengan teman-teman semua. Akhirnya pencarian itu selesai. Di saat kami hampir putus asa, pertolongan Allah pun datang pada kami. Pada bulan Agustus 2018, Pitu mendapatkan tempat baru. Sebuah garasi milik keluarga Bapak Harun
yang beralamat di Jalan Taman Pendidikan 2. Tempat ini tidak jauh dari tempat Pitu yang beralamat di Jalan Fatmawati Raya. Setelah hampir 1 bulan, Pitu tidak menemani teman-teman semua. Akhirnya Pitu mulai kembali dengan kisah perjalanannya. Di tempat baru, suasana baru, cerita baru. Dan kami pun memulai kembali langkah kami untuk memperkenalkan Pitu ke masyarakat sekitar dan komplek Taman Pendidikan 2. Di tempat baru, tidak semudah apa yang kami bayangkan. Pitu kehilangan teman-teman yang dulu pernah berbagi cerita bersama. Pitu pun mulai kesepian karena teman-teman Pitu yang dulu mampir atau singgah untuk berbagi cerita bersama Pitu tidak ada. Akhirnya kami berenam mulai memutar otak untuk mendatangkan teman baru untuk Pitu. Langkah awal yang dilakukan Pitu adalah mendatangkan talenta muda berbakat untuk memperkenalkan Pitu kepada generasi muda bahwa Pitu adalah tempat untuk berbagi cerita. Cara ini sungguh sangat efektif karena banyak anak muda yang mampir dan berkunjung untuk berbagi cerita bersama Pitu. Pencapaian ini tidak luput dari kerja keras teman-teman semua yang sudah membantu Pitu dikenal banyak generasi muda. Kami berenam berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu Pitu sampai saat ini. Kami tidak akan pernah lupa dengan jasa-jasa kalian semua. Semoga perbuatan baik kalian dibalas oleh Allah. Amin. Pada bulan Agustus 2019, Pitu membuka cabang yang kedua di Jalan Gaharu 1. Kali ini konsepnya bukan garasi lagi, melainkan sebuah tempat atau ruko kecil. Hal ini merupakan suatu pencapaian Pitu yang sangat membanggakan kami, karena sudah membesarkan Pitu dengan sangat baik. Tapi terkadang rencana Allah berbeda dengan apa yang kami harapkan. Apa yang kita harapkan terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bulan Desember 2019, Pitu yang berada di Jalan Taman Pendidikan 2 harus ditutup karena rumah tersebut dijual oleh pemiliknya. Akhirnya Pitu hanya membuka satu tempat di Jalan Gaharu 1. Perjalanan tetap kami lanjutkan walaupun dengan satu cabang. Di saat Pitu sedang berjuang untuk bangkit kembali, cobaan datang menerpa Pitu. Kali ini bukan harus berpindah tempat, melainkan sebuah wabah yang kasat mata. Bukan serangan makhluk astral, ataupun serangan gaib, ataupun alien menyerang bumi, melainkan virus COVID-19. Virus ini menyerang manusia dan menular ke manusia lainnya. Untungnya, virus ini tidak merubah manusia menjadi zombie. Pitu berharap wabah ini cepat selesai dan berlalu, agar
tidak ada lagi korban jiwa akibat terkena virus ini, agar semua kembali seperti sedia kala. Untuk teman-teman Pitu yang sedang berjuang karena COVID-19, Pitu doakan agar cepat sembuh. Dan untuk teman-teman seperjuangan Pitu, jangan pernah berhenti untuk berjuang dan tetap semangat. Teman-teman semua, terima kasih banyak atas dukungannya selama 2 tahun ini yang sudah menemani Pitu, suka maupun duka. Untuk sementara, Pitu rehat dahulu dan mohon pamit kepada teman-teman semua karena Pitu akan mengganti juru kemudi baru dengan petualangan baru. Pitu akan berganti nama. Semoga nama baru untuk Pitu membawa berkah dan memberikan manfaat. Karena bagi kami, nama adalah sebuah doa dan harapan. Terkadang tidak semua cerita berakhir dengan bahagia. Tidak semua jalan yang kita inginkan berjalan dengan baik. Kami yakin selalu ada hikmah di setiap perjalanan yang kami lalui. Yang terpenting, jangan pernah menyerah dan terus berusaha. Karena kami hanya bisa berdoa dan berusaha. Selebihnya Allah yang menentukan. Walaupun cerita bersama Pitu sudah selesai, kami berharap ada kesan dan pesan yang bisa ditinggalkan oleh Pitu untuk teman-teman semua. Pitu mohon maaf apabila Pitu selama ini mempunyai salah, baik kata-kata ataupun perbuatan. Sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah.